Baik, kita mulai aja. Ya, baik kita akan mulai pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah kita pada malam ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti biasa bahwa diharapkan jemaat untuk mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita berjuang dalam menghadapi situasi yang sulit. Akan tetapi kita bersyukur masih dapat bersekutu bersama-sama. Maka dari itu, marilah kita menghadap Tuhan, Sang Kehidupan. Mari kita memuliakan kebaikan-Nya yang menolong kita bertahan hingga saat ini. Kami memuliakan-Mu ya Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Allah Sang Penolong, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami datang kepadamu membawa harapan, doa, dan permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di atas segala hal, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 5, bait yang pertama, Tuhan Allah namamu. Pak Indrajat masih di mute, Pak. Pak Indrajat masih. Pak Indrajat, halo. Masih di mute, Pak.
Admin bisa matiin mute-nya. Pak Indrajat, diulang Pak. Bapak masih di mute tadi. Ya, diulang. Baik, Pak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbarui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu, Engkau mengutus Putramu menjadi pelindung kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan bantuan ilahi-Mu, kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dan keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus. Tuhan kami yang Maha Baik, ulurkan dengan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas dengan kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu dapat mendengarkan suara saya dengan baik, ataukah masih ada terjadi gangguan sinyal? Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, sinyal di tempat ini memang hari ini kurang baik. Jadi kemungkinan besar suara saya ataupun juga gambar akan mengalami gangguan. Baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami sungguh mau berserah. Tuhan, tolong juga sarana yang kami pakai di saat ini, supaya semuanya boleh menjadi lancar. Kami sangat bergantung kepada sinyal telepon, ataupun juga sinyal data yang terkait dengan internet ini, sehingga semuanya boleh menjadi baik.
Tuhan jugalah yang memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika merenungkan firman Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh merenungkan dan juga menyatakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini dan juga umat yang mendengarkannya, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama membaca dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai dengan memang kita membaca Alkitab umumnya dari kitab Wahyu. Peringatan 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi. Gini katanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang dan laut lihat kota yang kudus, Yerusalem, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, di tengah-tengah dan maaf terputus. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap duka cita. Segala yang lama itu telah berlalu. Kata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, hanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan mat. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyihir, dusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini ya, saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agama-agama Semitik, ya, agama-agama Semitik itu agama Yahudi, agama Kristen, dan juga agama Islam. Kami bahwa di dalam kehidupan, di balik hidup ini, saudara, di balik kehidupan kita dalam dunia ini ada sebuah kehidupan yang kekal. Ya, bahkan kita memahami adanya kebangkitan orang mati. Dan kita pun juga memahami kebangkitan orang mati itu apakah pada hari terakhir lalu semuanya orang dibangkitkan, lalu kemudian kita memasuki kehidupan yang baru di dalam kehidupan surga atau kehidupan jana, ya, atau syamayim dalam bahasa Ibrani, syamayim.
Ya, kalau surga itu mengambil kata dari Sanskerta. Dan bahkan juga dari Sanskerta dalam konteksnya timur kita dari sawarga, swarga. Ya, swarga, surga, itu dari swarga. Jadi karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun sebutannya, mau syamayim, mau jana, mau surga, mau swarga, atau mau nirwana, monggo. Tetapi yang jelas saudara bahwa kehidupan itu, kehidupan di balik kematian nanti, itu adalah sebuah kehidupan di mana orang tidak lagi mengalami kehidupan dunia. Dunia dengan segala kesusahannya, dunia dengan segala penderitaannya, dunia dengan segala berbagai macam realitas kejahatannya, maka semuanya itu akan hilang. Tetapi akan ada sebuah kehidupan yang baru, sebuah realitas hidup yang baru yang kemudian akan dinyatakan. Maka saudara, kalau kita bicara soal gambaran kehidupan yang baru itu memang beda-beda. Bagi orang-orang Yahudi, bahwa kehidupan surga, kehidupan syamayim itu adalah kehidupan kembali dalam realitas kehidupan Eden. Ya, kembali ke Taman Eden. Hidup kembali bersama-sama seperti Taman Eden mula-mula. Hidup bersama dalam sukacita, dalam bahagia, dalam damai. Ya, orang hidup dengan di Taman Eden, taman sukacita benar. Orang boleh menikmati kehidupan tanpa penderitaan. Dalam kehidupan gambarannya orang Kristen, saudara, maka langit dan bumi baru itu digambarkan sebuah realitas kehidupan yang baru. Di mana kita akan berhadapan face to face, kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi bagian dari rindu dan kerinduan. Dan semua orang apa yang menjadi harapan perjumpaan manusia dengan Tuhan, itu menjadi sebuah perjumpaan yang diharapkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, GKP kita pernah punya tema perjumpaan manusia dengan Tuhan. Ya, tema itu berlangsung sekitar 10 tahun, 2 periode sidang sinode kalau nggak salah sekitar tahun 90-an. Ya, perjumpaan manusia dengan Tuhan. Jadi perjumpaan manusia dengan Tuhan itu ketika Tuhan berjumpa dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pun face-nya nggak kelihatan, tetapi Allah mencari. Lalu kemudian Allah berjumpa dengan Adam. Hei, di mana Adam? Ketika Tuhan bertanya, di sana ada perjumpaan meskipun ada Abraham berjumpa dengan malaikat Tuhan dari tanah perjumpaan Yakub juga di Sungai Yabok ketika mereka berkelahi dan ketika mereka Tuhan melalui mimpi, lalu perjumpaan. Nah, saudara, itu perjumpaan tidak face to face. Musa berjumpa dengan Tuhan melekat. Karena itu saudara, bagaimana manusia berjumpa melalui nyanyian, kita pun juga berjumpa dengan Tuhan melalui berbagai macam peristiwa, entah siapa ya. Saudara, dalam kehidupan masa depan, di mana wahyukan, dia oleh wahyu dan dia lalu kehidupan langit dan bumi yang baru. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya ketika kita mencoba memahami wahyu, maka kitab wahyu ini di satu pihak itu adalah revelation tentang gambaran kehidupan masa akan datang. Ya, gambaran kehidupan di mana kita membayangkan kehidupan surgawi.
Tetapi saudara, di satu pihak Bonhoeffer dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya terjadi pada masa nanti kita melewati kehidupan ini. Tetapi hidup pengharapan itu selalu terjadi di tempat, di saat ini. Kenapa saudara? Karena ada doa, dalam doa Bapa kami kita selalu berharap, datanglah kerajaanmu. Gitu ya, kita selalu mengharapkan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, jadi saudara, kehidupan keselamatan itu bukan hanya terjadi dalam hidup ke surga melulu, tapi juga di saat ini, detik ini. Dan kalau kita bicara tentang langit dan bumi yang baru, kehidupan yang baru, mimpi hidup baru itu, saudara, maka realitas hidup baru itu harus terjadi di tempat ini. Hidup baru itu harus terjadi di tengah-tengah hidup kita. Ya, hidup baru itu harus terjadi setelah Yesus bangkit. Ya, setelah kebangkitan Yesus, maka kita harus mengalami kehidupan yang baru. Melalui baptisan kita pun juga dimandikan, ya, kita pun juga dibersihkan, lalu kita harus mengalami kebaruan hidup. Nah, karena itu saudara, bagaimana hidup yang baru ini, ya, ke realitas kebaruan hidup kita, itu bukan hanya soal nanti kita menantikan langit dan bumi yang baru, tapi juga kehidupan yang baru yang harus terjadi di saat ini. Apa maknanya kehidupan yang baru? Kehidupan yang baru itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, segala sesuatu yang jelek, itu segala sesuatu yang tidak terpuji. Saudara, ayat 7 saya bacakan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi hidup baru itu adalah ketika kita lalu menang melawan segala yang jahat. Hidup baru itu ketika kita pun juga menang melawan hawa nafsu. Hidup yang baru itu kita pun juga dengan sungguh-sungguh menjadikan kehidupan baru kita adalah kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Lalu ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang pembunuh, orang keji, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta itu yang kemudian tidak mendapat bagian. Jadi saudara, hidup yang baru itu adalah kehidupan yang harus kita nyatakan di dalam realitas kehidupan kita yang baik. Karena itu saudara yang kekasih, kehidupan surgawi yang Tuhan Yesus sediakan ketika Yesus akan naik ke sorga bukanlah kehidupan yang terlalu jauh. Boleh kita hadirkan, datanglah kerajaanmu, ya, kita hadirkan dalam dunia kita, sehingga kita boleh menikmati hidup kita di dalam dunia ini seperti hidup surgawi kita. Mengatakan rumahku adalah surga. Saudara, mengapa kita harus mengapa kita menikmati hidup itu hanya nanti di surga? Apakah kita tidak bisa menikmati hidup kita di tempat ini? Di rumah kita. Rumah kita, pergaulan kita itu adalah bagian dari sukacita dan kesenangan-kesenangan hidup kita. Maka, saudara, bagaimana kita hidup? Kita hidup menciptakan kesenangan. Bagaimana kita hidup menciptakan perdamaian. Bagaimana kita hidup menikmati sukacita. Karena itu, saudara, maka jadikanlah kehidupan di mana kita ada, itu adalah hidup baru kita. Dimanapun kita ada, itulah kehidupan surgawi yang kita usahakan, kita ciptakan. Sehingga dimanapun kita ada, membuat kita bersukacita dan berbahagia. Amin.
Masih di mute Pak Indrajat? Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung seperti yang tertera di layar dengan mendasarkannya dari firman Tuhan dalam 1 Tawarin 16 ayatnya 29. Pujilah Tuhan, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya, sembahlah Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita akan bersama kasih. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan bahwa hidup baru kami, kehidupan surgawi boleh kami nyatakan. Sehingga hidup di mana kami ada, kami boleh menikmati dengan sukacita. Kami boleh menikmati dengan bahagianya kami. Kami boleh menikmati dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Dan bahkan kesenangan yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh dalam sukacita adalah ketika Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang hadir dalam kehidupan pribadi kami dan keluarga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa hadir di mana Tuhan ada, maka kami pun juga sungguh-sungguh berada. Adalah hidup yang sukacita dan hidup yang bahagia boleh kami berharap kami yang sedang terutama juga bagi Bapak dan Ibu Subono, kami Oma Sagedi, juga Ibu Leman, dan juga orang tua kami yang lain. Dan Tuhan boleh berkati dalam kelanjutan usia mereka, juga Oma Res, Tuhan berkati juga agar mereka yang usia lanjut sungguh-sungguh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, kami juga dengan sukacita boleh beriman dan biarlah persembahan ini boleh menjadi tanda syukur dan tanda terima kasih kami atas segala kasih dan kebaikan yang sudah boleh kami nyatakan. Dan Tuhan juga yang meneguhkan sehingga semuanya ini boleh digunakan untuk karya pelayanan gereja Tuhan di GKP Efrata Cakung. Tuhan Allah Bapa, sungguh ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan kehidupan kami. Baik, amin Pak, Bapak, Ibu, silakan lanjut. Masih di mute Pak Indrajat. Baik, kita
ini pada saat ini akan untuk nyanyikan bersama dari GP 69, ku mulai dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu dan saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik, kebaktian selesai. Bapak Ibu mohon maaf ya putus-putus. Wah, 2 kali saya juga terpentang. Gak apa-apa, Pak.